aku didatangi sahabatku yang sudah meninggal 7 hari sebelumnya. Kisah mistis di jalur kereta tahun 2007. Sampai hari ini, aku masih percaya rel kereta bukan hanya menyimpan cerita tentang kecelakaan. Ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Tahun ke 2007, saat itu usiaku baru menginjak 15 tahun. Aku tinggal di sebuah kampung yang berada tidak jauh dari jalur kereta api di daerah Kertosono, Jawa Timur. Dari rumahku ke rel kereta, jaraknya mungkin hanya belasan meter saja. Siang malam, suara klakson kereta sudah menjadi suara yang sangat biasa bagi kami. Orang-orang di kampungku bahkan sering bercanda kalau bayi lahir di sini sebelum bisa jalan juga sudah hafal suara kereta. Dan memang benar. Aku tumbuh besar di lingkungan rel kereta, bermain bola di dekat jalur rel, mencari layangan putus di sekitar perlintasan. Bahkan beberapa teman masa kecilku menjadikan gerbong kereta sebagai tempat bermain yang dianggap biasa. Mungkin karena itulah aku menyaksikan begitu banyak kejadian yang berhubungan dengan kereta api, baik yang masuk akal maupun yang tidak. Kecelakaan kereta yang membentuk segitiga saat usiaku sekitar 10 tahun. Sebuah kejadian besar mengguncang daerah kami. Siang itu, aku sedang bermain PlayStation di rumah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Duar, rumah sampai terasa bergetar. Aku berlari keluar. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di kejauhan. Warga berhamburan keluar rumah. Semua berteriak kalut. Kereta tabrakan di jalur utara. Karena penasaran, aku ikut berlari bersama warga. Saat tiba di lokasi, kakiku langsung lemas. 2 rangkaian kereta bertabrakan dari arah berlawanan. Benturan itu begitu dahsyat, hingga bagian depan kedua kereta saling menancap. Kalau dilihat dari kejauhan, bentuknya seperti segitiga raksasa. Kabin masinis remuk total, besi-besi melengkung. Kaca berserakan, jeritan terdengar di mana-mana. Saat itu, aku masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Tapi, pemandangan itu terus membekas dalam ingatanku. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari. Hari pertama digunakan untuk mengangkut korban ke rumah sakit. Hari kedua, petugas masih berusaha mengeluarkan korban yang terjepit. Hari ketiga, rel baru mulai diperbaiki. Dan baru sekitar hari keempat, bangkai kereta berhasil dipisahkan sepenuhnya. Itulah pertama kalinya aku melihat bagaimana kereta bisa mengubah hidup seseorang hanya dalam hitungan detik. Namun, aku tidak pernah menyangka beberapa tahun kemudian, aku justru kehilangan 2 sahabatku karena kereta. Dan kisah itulah yang membuatku tidak pernah bisa melupakan tahun ke 2007. Sahabat pertamaku, aku mempunyai seorang sahabat bernama Bagas. Dia sebenarnya anak yang baik, rajin, tidak suka membuat masalah. Namun, karena sering bergaul denganku dan teman-teman yang lain, dia mulai ikut melakukan hal-hal nekat yang sedang populer saat itu. Salah satunya adalah naik ke atas kereta. Sekarang, mungkin terdengar mustahil, tapi dulu pengawasan belum seketat sekarang. Banyak remaja yang naik ke atap kereta hanya untuk mencari sensasi. Kami menyebutnya sebagai bentuk keberanian. Padahal, sebenarnya kebodohan. Di atas kereta terdapat alat bernama pantograf. Alat itu berfungsi menyalurkan listrik dari kabel udara ke rangkaian kereta. Orang-orang yang sering naik ke atas kereta biasanya mengetahui cara menurunkan pantograf tertentu agar laju kereta terasa lebih lambat dan angin tidak terlalu kencang. Meski sebenarnya sangat berbahaya, suatu hari Bagas mencoba melakukannya. Saat itu kereta sedang melaju cukup cepat. Bagas berhasil menurunkan pantograf. Namun, ada satu kesalahan fatal. Pantograf itu tidak terkunci sempurna. Dan beberapa detik kemudian, pantograf memantul kembali dengan tekanan luar biasa kuat. Tubuh Bagas langsung terjepit. Percikan listrik menyambar kemana-mana. Teman-teman yang berada di atas kereta panik. Ada yang berteriak, ada yang menangis. Tidak ada yang berani mendekat karena tubuh Bagas masih dialiri listrik. Menurut cerita petugas yang mengevakuasinya, tubuh Bagas bahkan tidak bisa disentuh secara langsung. Mereka harus menggunakan alat khusus untuk menjatuhkannya
dari atas kereta. Setelah berhasil diturunkan, kondisinya sudah sangat mengenaskan. Sebagian tubuhnya mengalami luka bakar parah. Wajahnya nyaris tidak bisa dikenali. Pemakamannya dilakukan secepat mungkin. Dan aku mengira semuanya berakhir di sana. Aku salah. 7 hari setelah pemakaman. Sore itu, aku baru selesai mandi sepulang bermain bola. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Ibuku yang membuka pintu. Tidak lama kemudian, beliau memanggilku. "Raka, ini temanmu datang." Aku menjawab dari dalam rumah. "Siapa, Bu?" "Ini ada Bagas." Jantungku langsung berhenti, berdetak sesaat. Bagas sudah meninggal. Aku berlari menuju ruang tamu, lalu menarik tangan ibuku. "Bu, Bagas sudah meninggal seminggu lalu." Wajah ibuku langsung berubah. Beliau menatapku bingung. Kami berdua keluar rumah. Tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya aroma melati yang sangat kuat. Malam itu, ibuku menangis karena beliau memang sangat sayang kepada Bagas. Sejak kecil, Bagas sering bermain di rumah kami. Bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ibu salah lihat. Mungkin hanya halusinasi. Tapi setelah kejadian itu, peristiwa yang lebih mengerikan mulai terjadi. Sahabat keduaku, namanya Aldi. Kalau Bagas dikenal pendiam, Aldi kebalikannya. Ceria, mudah bergaul, dan hampir setiap hari berada di rumahku. Main PlayStation, makan bersama, kadang menginap berhari-hari. Ibuku juga sangat menyayanginya. Sama seperti Bagas, Aldi mulai mengenal kebiasaan naik kereta karena ajakanku. Awalnya hanya sekali 2 kali. Lama-kelamaan, dia mulai melakukannya sendiri. Sampai suatu hari, sekitar seminggu sebelum ujian praktik agama SMP, guru kami mengadakan simulasi salat jenazah. Beliau bertanya kepada seluruh murid, "Siapa yang mau jadi mayat?" Semua diam. Tidak ada yang mau. Aku juga menolak. Tiba-tiba, Aldi mengangkat tangan. "Pak, saya saja." Entah kenapa, saat itu aku merasa aneh. Wajah Aldi terlihat berbeda, pucat, kosong, seperti orang yang sudah kehilangan semangat hidup. Selesai praktik salat jenazah, kami duduk di kantin. Biasanya aku yang paling banyak bicara, tapi hari itu Aldi yang lebih banyak membuka percakapan. "Ayo naik kereta sekali lagi." Aku menolak. Sebentar lagi ujian. Aku menolak ajakannya. Sebentar lagi ujian. Aku mau fokus belajar dulu. Aldi tersenyum tipis. Entah kenapa, senyum itu terlihat berbeda dari biasanya. Bukan senyum Aldi yang ceria dan penuh semangat, melainkan senyum yang terasa hambar, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. "Ayo, sekali saja." Aku menggeleng. "Nanti saja, setelah ujian." Aldi terdiam cukup lama, lalu menatapku dengan sorot mata yang sampai sekarang masih kuingat. Tatapan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Sebelum kami berpisah di pertigaan jalan, Aldi kembali mengucapkan kalimat yang sama. "Ayo sekali lagi sama aku." Aku hanya tertawa kecil. "Kamu ini kenapa sih?" Besok saja." Aldi mengangguk pelan. Kemudian berjalan pulang. Aku tidak pernah menyangka itu adalah percakapan terakhir kami. Kabar duka di sore hari. Hari itu berlalu seperti biasa. Aku pulang ke rumah sekitar pukul 2 siang. Setelah makan, aku beristirahat sambil menonton televisi. Menjelang pukul 3:30 sore, ibuku tiba-tiba masuk ke kamar. Wajah beliau terlihat tegang. "Nak," aku langsung duduk. "Ada apa, Bu?" Ibuku terlihat ragu untuk berbicara. Lalu beliau berkata pelan, "Temanmu, Aldi meninggal dunia." Dunia seakan berhenti berputar. Aku memandang ibuku tanpa berkedip. "Meninggal?" Ibuku mengangguk. Aku masih tidak percaya. Baru beberapa jam yang lalu, aku berbicara dengannya. Baru beberapa jam yang lalu, dia mengajakku naik kereta. Bagaimana mungkin sekarang dia sudah meninggal? Tubuhku terasa dingin. Tanganku
Gemetar, aku bahkan tidak mampu berdiri selama beberapa menit. Keesokan harinya, aku mendengar cerita lengkap dari beberapa teman yang berada di lokasi. Menurut mereka, setelah berpisah denganku, Aldi pergi bersama beberapa anak lain menuju stasiun. Mereka kemudian naik ke atas kereta yang sedang berjalan. Hal yang sebenarnya sudah sering mereka lakukan. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Kereta melaju normal. Aldi duduk di bagian atas sambil bercanda dengan teman-temannya. Namun, ketika kereta memasuki jalur lurus dan kecepatannya meningkat, Aldi mencoba memainkan pantograf. Entah karena ingin menunjukkan keberanian, entah karena alasan lain, tidak ada yang tahu. Yang jelas, saat itu terjadi kesalahan. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi kacau. Teman-temannya berteriak. Aldi kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terpental. Celananya tersangkut pada bagian logam di dekat sisi gerbong. Tubuhnya terseret cukup jauh. Anak-anak yang melihat kejadian itu langsung panik. Mereka berusaha meminta bantuan. Namun, semuanya sudah terlambat. Kereta terus melaju dan nyawa Aldi tidak berhasil diselamatkan. Berita itu menyebar ke seluruh kampung hanya dalam beberapa jam. Malam itu, hampir semua warga datang melayat. Aku datang ke rumah Aldi bersama ibuku. Suasana rumah dipenuhi tangisan. Orang-orang duduk berdesakan di ruang tamu. Doa terus dibacakan. Aku melihat ibu Aldi menangis tanpa henti. Matanya bengkak. Suaranya serak. Beliau memeluk setiap orang yang datang. Saat melihatku, beliau langsung memelukku erat. Tangisnya pecah. Kamu sahabat dekat Aldi. Aku hanya mampu menunduk. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutku. Di dalam rumah itu, aku melihat banyak barang yang mengingatkanku pada Aldi. Sandalnya, tas sekolahnya, topinya, semua masih berada di tempatnya. Seolah-olah pemiliknya hanya sedang pergi sebentar, bukan pergi untuk selamanya. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang sangat berat. Aku tidak bisa tidur. Bayangan Aldi terus muncul di kepalaku. Terutama kalimat terakhir yang dia ucapkan. Ayo sekali lagi sama aku. Semakin kupikirkan, semakin terasa aneh. Malam pertama setelah pemakaman, aku bermimpi bertemu Aldi. Dalam mimpi itu, kami berada di lapangan tempat biasa bermain bola. Suasananya sepi. Langit terlihat mendung. Aldi berdiri sekitar beberapa meter di depanku. Dia mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali kami bertemu. Wajahnya tidak terluka, tidak menyeramkan, bahkan terlihat sangat normal. Dia hanya menatapku, lalu bertanya, "Kenapa kamu tidak datang ke rumahku?" Aku bingung. "Aku sudah datang." Aldi menggeleng. "Belum." Lalu tiba-tiba aku terbangun. Aku terbangun dengan napas memburu. Dadaku terasa sesak. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Seluruh tubuhku dipenuhi keringat. Aku duduk cukup lama di tepi ranjang sambil mencoba menenangkan diri. Namun semakin kupikirkan, mimpi itu terasa sangat nyata. Bukan seperti mimpi biasa, rasanya seperti benar-benar bertemu Aldi. Aku mencoba melupakannya. Lalu kembali tidur. Pagi harinya, aku tidak menceritakan apapun kepada siapapun, termasuk pada ibuku, karena aku menganggap semua itu hanyalah akibat terlalu memikirkan kematian Aldi. Namun, malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Dalam mimpi itu, aku melihat Aldi berdiri di depan sebuah rumah. Kabut tipis menyelimuti sekelilingnya. Langit terlihat gelap, tidak ada suara apapun, hanya Aldi yang berdiri diam menatapku. "Aku sudah datang ke rumahmu," kataku. Aldi menggeleng perlahan. "Belum." "Lalu rumah yang mana?" Dia tidak menjawab, hanya mengulangi pertanyaan yang sama. "Kenapa kamu tidak datang ke rumahku?" Aku terbangun lagi, tepat pukul 3 dini hari. Kali ini bulu kuduku benar-benar berdiri, karena isi mimpinya hampir sama persis. Mimpi itu terus berulang, setiap malam, dengan tempat yang berbeda-beda. Kadang aku melihat Aldi berdiri di dekat rel kereta. Kadang di lapangan sekolah, kadang di depan rumah kosong yang tidak pernah ku kenal. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah. Pertanyaannya, "Kenapa kamu tidak datang ke rumahku?" Semakin hari, wajah Aldi terlihat semakin sedih. Bukan marah,
bukan menyeramkan, melainkan seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang belum selesai. Menjelang malam ke-6, aku mulai ketakutan, karena mimpi itu selalu datang pada jam yang hampir sama, dan selalu terasa sangat nyata. Aku akhirnya menceritakan semuanya kepada ibuku. Beliau mendengarkan dengan wajah serius, kemudian bertanya pelan, "Kamu sudah ke makam Aldi?" Aku terdiam. Ternyata belum. Aku memang datang melayat, namun aku tidak ikut sampai ke pemakaman. Aku tidak ikut mengantarkan jenazah ke makam, karena saat itu aku masih terlalu syok. Ibuku kemudian berkata sesuatu yang membuatku berpikir, mungkin rumah yang dimaksud adalah makamnya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Malam ke-7 menjadi yang paling aneh. Dalam mimpi itu aku melihat Aldi berdiri sendirian di sebuah tempat yang sangat sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada rel kereta, hanya tanah kosong sejauh mata memandang. Dia berdiri membelakangiku. Saat aku memanggil namanya, Aldi perlahan berbalik. Wajahnya terlihat sedih, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Datanglah besok." Setelah itu, semuanya menghilang. Aku langsung terbangun. Jam menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Aku tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Keesokan harinya, aku pergi bersama ibuku. Kami membeli bunga terlebih dahulu, lalu menuju tempat pemakaman umum di ujung desa. Cuaca siang itu mendung. Angin berembus pelan. Suasana makam terasa sangat sepi. Kami berjalan melewati deretan nisan satu persatu, sampai akhirnya menemukan makam Aldi. Aku berdiri mematung cukup lama. Masih sulit menerima kenyataan bahwa sahabat yang beberapa hari lalu masih bercanda denganku, kini sudah berada di bawah gundukan tanah itu. Aku menaburkan bunga, kemudian membaca doa. Dalam hati, aku berkata pelan, "Maaf kalau aku terlambat datang." Entah kenapa setelah mengucapkan kalimat itu, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Seolah ada beban yang selama beberapa hari menempel di pikiranku mulai berkurang. Aku dan ibuku kemudian pulang. Aku yakin semuanya sudah selesai. Aku yakin mimpi-mimpi itu tidak akan datang lagi. Namun malam harinya justru terjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sekitar pukul 10:30 malam, aku sudah berada di kamar. Lampu rumah sebagian besar sudah dimatikan. Suasana sangat tenang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari bawah. Tak lama kemudian, ibuku memanggil dari ruang tengah. "Raka," aku menjawab. "Iya bu, nak, temanmu datang." Aku mengira ada tetangga yang berkunjung. "Siapa?" Jawaban ibuku membuat darahku seperti berhenti mengalir. "Aldi." Aku langsung membeku. Tubuhku tidak bisa bergerak selama beberapa detik. Aku membuka pintu kamar perlahan. "Ibu bilang siapa?" "Aldi." Ibuku menjawab dengan nada biasa, seolah tidak ada yang aneh. Dia baru saja masuk rumah. Bulu kudukku langsung berdiri. Jantungku berdegup sangat keras. Aku berdiri terpaku di ambang pintu kamar. Jantungku berdegup sangat keras. "Ibu, jangan bercanda." "Apa yang bercanda?" tanya ibuku heran. "Tadi Aldi datang. Dia masuk dari depan." Suara ibuku terdengar sangat yakin, bukan seperti orang yang sedang salah melihat. Beliau bahkan masih sempat menunjuk ke arah tangga. Tadi dia naik ke atas. Tubuhku langsung terasa dingin, karena di rumah kami, kamarku memang berada di lantai atas. Dan jika benar Aldi naik tangga, berarti tujuannya hanya satu, kamarku. Aku menelan ludah, perlahan menoleh ke arah koridor lantai atas yang gelap. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun, entah kenapa, suasana rumah tiba-tiba terasa berbeda, seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan dari kejauhan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ibuku mungkin salah lihat, mungkin ada tamu lain, mungkin hanya bayangan, mungkin kelelahan. Apapun itu, aku berusaha mencari alasan yang masuk akal. Namun malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku terus terjaga, memperhatikan setiap sudut kamar, mendengarkan setiap suara kecil yang muncul dari luar. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lalu pukul 12,
Lalu pukul 1 dini hari, aku masih belum terlelap sampai akhirnya rasa kantuk mengalahkan semuanya. Mataku perlahan menutup dan aku tertidur. Entah pukul berapa, aku terbangun mendadak, bukan karena mimpi, bukan karena suara, melainkan karena sebuah perasaan yang sangat aneh. Perasaan bahwa aku tidak sendirian di kamar. Aku membuka mata perlahan. Kamar gelap, hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Aku mencoba bergerak, dan saat itulah aku merasakan sesuatu. Kasurku terasa sedikit turun di sisi sebelah kanan, seolah ada seseorang yang sedang berbaring di sana. Napas langsung tercekat di tenggorokanku. Aku tidak berani menoleh. Tubuhku kaku, pikiranku kosong. Aku hanya bisa memandang lurus ke langit-langit kamar. Perasaan itu sangat nyata, sangat jelas, seakan ada tubuh lain yang sedang menempati sebagian ranjangku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, lalu membaca doa dalam hati berulang kali. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam, sampai akhirnya rasa kantuk kembali datang, dan aku tidak ingat kapan tertidur lagi. Pagi hari aku turun ke bawah. Ibuku sedang menyiapkan sarapan. Beliau tampak biasa saja, namun aku memutuskan menceritakan apa yang kualami semalam. Wajah ibuku perlahan berubah. Ada yang tidur di sampingmu? Aku mengangguk. Ibuku terdiam cukup lama. Kemudian berkata pelan, "Nak, tadi malam ibu baru ingat sesuatu." "Apa, Bu?" Ibuku menatapku. Sorot matanya terlihat berbeda. Pucat, tegang, seperti baru menyadari kesalahan besar. "Aldi sudah meninggal." Aku tidak menjawab, karena itulah yang sejak awal membuatku ketakutan. Ibuku lalu menjelaskan, semalam ketika melihat sosok itu datang ke rumah, beliau sama sekali tidak merasa ada yang aneh. Sosok itu terlihat sangat normal, sama seperti Aldi ketika masih hidup. Memakai pakaian biasa, berjalan biasa, bahkan tersenyum seperti biasa. Karena itulah beliau mempersilahkannya masuk. Baru keesokan paginya, beliau sadar orang yang dilihatnya semalam seharusnya sudah berada di makam, bukan berdiri di depan rumah kami. Saat itulah bulu kuduku kembali meremang, karena berarti aku dan ibuku melihat kejadian yang sama dari sudut berbeda. Setelah malam itu, mimpi tentang Aldi berhenti. Aku tidak lagi melihatnya, tidak lagi mendengar suaranya, dan tidak lagi merasakan kehadirannya. Aku mulai berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Mungkin Aldi hanya ingin aku datang ke makamnya. Mungkin setelah itu dia merasa tenang. Waktu berlalu, tahlilan terus berjalan. Hari ke-7, hari ke-10, hari ke-20, tidak ada kejadian aneh. Sampai akhirnya mendekati hari ke-40, dan justru pada saat itulah sesuatu yang lebih misterius kembali terjadi. Menjelang 40 hari, sore itu cuaca mendung, langit terlihat gelap sejak siang. Aku baru pulang sekolah ketika melihat ibuku duduk termenung di ruang tamu. Beliau tampak gelisah. "Ada apa, Bu?" Ibuku menoleh, lalu berkata dengan suara pelan, "Ibu tadi melihat Aldi lagi?" Aku memandang ibuku tanpa berkedip. "Ibu yakin itu Aldi?" Ibuku mengangguk pelan. "Sangat yakin. Tapi Bu," aku tidak melanjutkan kalimat itu, karena kami soma-soma tahu kenyataannya Aldi sudah meninggal hampir 40 hari. Tidak mungkin berdiri di depan rumah, tidak mungkin membawa sesuatu, dan tidak mungkin kembali seperti orang yang masih hidup. Namun wajah ibuku menunjukkan bahwa apa yang dilihatnya terasa sangat nyata. Menurut beliau, sosok Aldi berdiri di dekat pagar menjelang waktu maghrib, tidak berbicara, tidak tersenyum, hanya memegang sebuah amplop putih. Sesekali ia melihat ke arah rumah, seolah sedang menunggu seseorang keluar. Lalu setelah itu, tanyaku, ibu masuk sebentar ke dapur. Pas keluar lagi, sudah tidak ada. Aku merasakan bulu kuduku kembali meremang, karena kejadian itu sangat mirip dengan peristiwa saat hari ke-7 setelah kematiannya. Datang, terlihat normal, lalu menghilang begitu saja. Malam itu hujan turun cukup deras. Angin sesekali meniup jendela rumah hingga bergetar. Sekitar pukul 8 malam,
Aku sedang duduk di ruang tamu bersama ibuku. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di teras depan. Plak, kami saling menoleh. Apa itu? Tanyaku. Ibuku menggeleng. Aku memberanikan diri membuka pintu. Udara dingin langsung menerpa wajah. Hujan masih turun rintik-rintik. Dan tepat di depan pintu, terlihat sebuah amplop putih. Aku langsung membeku. Karena bentuknya persis seperti yang diceritakan ibuku sore tadi. Amplop itu basah terkena percikan hujan, namun masih dalam kondisi utuh. Aku mengambilnya perlahan, lalu membawanya masuk ke rumah. Ibuku terlihat semakin pucat, karena beliau juga menyadari hal yang sama. Amplop itu seolah benar-benar datang dari sosok yang dilihatnya. Kami meletakkan amplop tersebut di atas meja. Aku sempat berpikir mungkin ada uang, atau surat, atau sesuatu yang menjelaskan semuanya. Dengan tangan gemetar aku membuka bagian atas amplop. Perlahan, sangat perlahan. Lalu mengeluarkan isinya. Aku dan ibuku saling berpandangan. Karena di dalam amplop itu tidak ada tulisan apapun. Tidak ada uang, tidak ada pesan. Hanya 2 lembar daun sirih yang sudah mulai mengering. Itu saja. Aku membolak-balik isi amplop. Tidak ada apa-apa lagi, hanya 2 lembar daun sirih. Sampai sekarang, aku tidak pernah tahu apa maksudnya. Apakah itu simbol tertentu? Apakah hanya kebetulan? Atau memang sebuah pesan yang tidak kami mengerti? Yang jelas setelah malam itu, amplop tersebut kami simpan dan tidak pernah kami buang. Keesokan harinya, aku memutuskan kembali mendatangi makam Aldi. Kali ini sendirian. Aku berangkat menjelang sore. Langit tampak mendung seperti beberapa hari terakhir. Suasana pemakaman sangat sepi. Hanya suara angin yang terdengar di antara pepohonan. Aku duduk di dekat makamnya cukup lama, membaca doa, lalu berbicara pelan, seolah Aldi masih bisa mendengarku. Kalau memang itu kamu, kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, aku sudah datang. Tolong jangan ganggu ibu lagi. Entah kenapa setelah mengucapkan kata-kata itu, perasaanku terasa jauh lebih tenang. Aku kemudian pulang, dan sejak hari itu, tidak ada lagi sosok Aldi yang datang ke rumah. Tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi kejadian aneh. Namun, kisah misterius di sekitar rel kereta ternyata belum berakhir. Karena beberapa bulan setelahnya, aku mendengar cerita yang jauh lebih menyeramkan. Cerita yang bahkan tidak melibatkan sahabatku, melainkan seluruh jalur rel yang membelah desa kami. Cerita dari ibuku. Suatu malam, kami sedang duduk santai di teras. Aku tiba-tiba bertanya tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah beliau alami di sekitar rel kereta. Awalnya, ibu tidak mau bercerita. Namun, setelah dipaksa beberapa kali, beliau akhirnya membuka kisah yang selama ini jarang disampaikan kepada siapapun. Menurut beliau, jauh sebelum aku lahir, rel kereta di daerah kami memang terkenal angker. Banyak warga yang mengaku melihat sesuatu, terutama pada tengah malam. Dan salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah kemunculan sebuah kereta misterius. Kereta yang tidak pernah tercatat dalam jadwal perjalanan manapun. Kereta yang tidak memiliki tujuan. Dan yang paling aneh, kereta itu muncul tanpa suara. Banyak yang menjadi saksi cerita itu dan mengalaminya. Mereka seakan tidak mendengar suara kereta dan seperti melamun. Tidak jarang terjadi banyakkah kecelakaan di situ.